Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, amin. Berjumpa lagi dengan Bunda Muza. Hari ini kita akan belajar melanjutkan minggu yang kemarin, yaitu tentang memahami makna surat Al-Maidah ayat 2-3. Siap ya? Surat Al-Maidah ayat 2-3. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Urutan surat yang kelima dalam Al-Quran. Al-Maidah artinya hidangan karena memuat kisah para pengikut setia Nabi Isa yang meminta agar Nabi Isa menurunkan hidangan dari langit, sehingga Al-Maidah artinya adalah hidangan. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, diturunkan ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Ya. Surat Al-Maidah ayat 3 merupakan wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Jadi surat Al-Maidah ayat 3 adalah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pegalan atau potongan surat Al-Maidah ayat 2 yang termasuk inti dari ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ya, lebih ditekankan pada kalimat ini pada ayat 2 surat Al-Maidah. Ayat 3 surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fis al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil la ismin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk atau ditendang, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 3. Coba perhatikan contohnya. Itu ada apa? Ada gambar ayam bangkai, darah, ya, apa itu? Babi, dan hewan yang diterkam binatang buas. Semua itu termasuk perkara yang haram untuk dikonsumsi atau dimakan, dilarang, ya.
Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3. Yang pertama ayat 2. Dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka. Akan tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Kita boleh marah sama orang lain, tetapi kita tidak boleh atau tidak berhak menganiaya. Kita tidak boleh menyakiti fisiknya. Meskipun kita marah, tapi kita tetap tidak boleh menyakiti fisiknya, ya. Yang kedua, orang-orang beriman saling tolong-menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana kita orang yang beriman, maka kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dalam hal kebaikan dan beribadah. Tidak tolong-menolong dalam berbuat jahat atau berbuat hal-hal yang buruk. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebuah pelanggaran, sebuah hal kecil yang membuat dosa kita bertambah. Maka Allah sangat melarang hal itu kita lakukan. Yang ketiga, simpati merupakan ajaran yang harus kita teladani. Ketika kita membantu seseorang, seseorang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus menggerakkan diri kita, menggerakkan tangan kita untuk menolongnya, karena simpati merupakan ajaran yang harus kita teladani. Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Artinya tidak menyebut nama Allah. Semua itu daging-daging semua itu haram untuk kita konsumsi sebagai umat Islam. Yang kedua, manusia dilarang mengundi nasib dengan anak panah karena itu merupakan perbuatan dosa orang-orang fasik, seperti berbuat judi. Kita dilarang berbuat judi karena di situ ada sebuah ada sebuah perjanjian yang dilarang oleh Allah, mengundi nasib kita, bergantung nasib kita kepada sesama manusia. Padahal semua itu adalah sudah dipastikan oleh Allah. Semua rezeki, hidup mati kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisari pembelajaran pada pagi ini yaitu yang pertama, isi pokok kandungan surat Al-Kafirun adalah tentang sikap toleransi yang kemarin, ya. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Al-Maidah termasuk surat yang kelima di dalam Al-Quran. Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2 tentang sikap simpati, tolong-menolong tadi, ya. Yang pastinya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 3 yaitu tentang binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Ada apa saja tadi, ya? Ada binatang yang diterkam, dipukul, jatuh, daging babi, dan binatang-binatang yang disembah selain menyebut nama Allah, ya. Terima kasih untuk pagi ini, semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di minggu depan. Bunda mohon maaf apabila ada salah kata. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.